Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Salsabila dari kelas 11 RPL. Saya nomor absen 31. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan website saya yang berjudul Web Toko Online sebagai bahan pelengkap dari uji level 3 Mapel, yakni PWDPB, PPL, dan juga Bata. Baiklah, di sini saya sudah berada di halaman database Bukawarung. Di database Bukawarung ini memiliki 3 tabel, yakni tabel admin, tabel kategori, dan juga tabel produk. Yang pertama adalah tabel admin. Di dalam tabel admin memiliki 7 kolom, yakni admin ID, admin name, username, password, admin telepon, admin email, dan juga admin address. Setiap kolom mempunyai isi yang berbeda-beda sesuai dengan judul kolomnya. Yang kedua adalah tabel kategori. Di dalam tabel kategori terdapat 2 kolom, yakni kategori ID dan juga kategori name. Yang ketiga adalah tabel produk. Di dalam tabel produk ini memiliki 8 kolom, yakni produk ID, kategori ID, product name, product price, product description, product image, produk status, dan juga date grade. Dan juga di sini isinya juga berbeda-beda setiap sesuai kolomnya. Yang kedua adalah DFD Sistem Informasi Toko Online sebagai bahan pelengkap dari uji mapel PBL. Baiklah, di sini terdapat DFD level 0. Kita lihat. Di dalam DFD level 0 ini terdapat 2 user yang yakni calon pembeli dan juga admin. Untuk user admin bisa melakukan login atau logout, profil, data kategori, dan juga data produk. Sedangkan yang kedua adalah calon pembeli, di mana calon pembeli di sini dapat melakukan beranda dan juga dapat data pembelian. Yang kedua adalah DFD level 1. Di sini dapat dilihat untuk di dalam DFD level 1 ini merupakan penjelas dari DFD level 0 atau diagram konteks. Di sini untuk admin akan diperiksa di sini. Jika admin melakukan login dengan benar, maka admin bisa melakukan dashboard, profil, mengelola data produk, mengelola data kategori. Kemudian untuk user kedua yakni calon pembeli dapat melakukan beranda, di mana di dalam beranda ini terdapat beranda, produk, dan juga kategori. Selanjutnya adalah DFD level 2, di mana DFD level 2 ini merupakan penjelas dari DFD sebelumnya, yakni DFD level 1. Di dalam DFD level 2 ini terdapat 3 macam, yakni DFD level 2 profil, DFD level 2 mengelola data kategori, dan juga DFD level 2 mengelola data produk. Yang pertama adalah DFD level 2 profil. Di sini dapat dilihat admin melakukan mengubah profil, kemudian akan disimpan di database profil. Yang kedua, admin bisa melakukan mengisi profil, di mana profil ini akan diteruskan di sini, dicek di sini, lalu diteruskan ke database profil. Dan kemudian database profil akan mengirimkan atau menampilkan profil untuk ditampilkan di user admin. Yang kedua adalah DFD level 2 mengelola data kategori. Di sini dapat dilihat untuk user admin bisa melakukan menghapus kategori,
Alurnya adalah kategori, kemudian dicek di sini, lalu disimpan di database kategori. Kemudian untuk yang kedua adalah admin bisa mengubah kategori. Alurnya adalah sama seperti admin menghapus kategori. Dan itu admin juga bisa menambah kategori dan juga mencari kategori. Untuk mencari kategori ini, admin setelah disimpan di database kategori akan diteruskan ke database beranda, kemudian diteruskan ke user calon pembeli. Sedangkan selain itu, calon pembeli juga bisa melihat kategori. Alurnya adalah dari database kategori lalu diteruskan ke database beranda, kemudian dicek di sini, lalu akan disimpan, lalu akan diteruskan ke user admin, kemudian diteruskan ke user calon pembeli. Yang ketiga adalah DFD level 2 mengelola data produk. Di sini dapat dilihat untuk admin bisa melakukan menghapus produk, alurnya adalah produk, lalu dicek di sini, lalu diteruskan ke database produk, kemudian diteruskan ke database kategori, dan juga ke database beranda. Yang kedua, admin bisa mengubah produk, menambah produk, alurnya adalah sama seperti admin menghapus produk. Kemudian, admin juga bisa mencari produk, di mana alurnya adalah produk, lalu dicek di sini, lalu dikirimkan ke database produk, kemudian dikirimkan ke database kategori, kemudian diteruskan ke database beranda, dan diteruskan ke user calon pembeli. Untuk calon pembeli yang ingin melihat produk alurnya adalah database produk, kemudian diteruskan ke database kategori, kemudian diteruskan ke database beranda, dan dicek di sini melihat produk, di mana produk akan diteruskan ke user admin dan diteruskan ke user calon pembeli. Itu merupakan penjelasan dari DFD sistem informasi toko online yang sudah saya buat. Selanjutnya, saya akan menuju ke halaman web saya sebagai bahan pelengkap dari mata pelajaran PWDPB. Di sini, saya sudah berada calon pembeli, atau ini merupakan halaman beranda yang dapat dilihat oleh user calon pembeli. Bisa dilihat di sini. Di sini, di halaman beranda ini, user calon pembeli bisa mengklik cari produk. Misalnya, ingin mencari produk buah. Kita klik buah, lalu klik cari produk. Produk tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada produk yang mengandung buah. Misalnya, kita coba cari kentang. Kita klik enter. Nah, akan muncul halaman produk kentang. Selanjutnya kita coba lagi, misal kita ingin mencari produk yang mengandung kata laptop. Nah, ini kita enter atau cari produk. Nah, maka akan memunculkan produk yang mengandung kata laptop. Di sini terdapat produk laptop Acer, laptop dan juga laptop Lenovo. Kita kembali lagi ke halaman beranda. Di halaman beranda ini, calon pembeli juga dapat melihat kategori yang terdapat di sini. Misal kita, sebagai contoh, kita klik kategori sayur. Nah, maka akan muncul di dalam kategori sayur ini, maka akan muncul produk kentang, terong ungu, brokoli hijau, di mana di dalam kategori, di setiap kategori ini menampilkan produk dan juga gambar produk, nama produk, dan juga
harga produk. Sini juga ada alamat admin. Kita kembali lagi. Misal kita ingin mencari kategori HP. Kita klik dan akan muncul produk HP. Kita kembali lagi ke halaman beranda. Selanjutnya di sini juga ada produk terbaru. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Tidak hanya itu, di halaman beranda ini, user atau calon pembeli juga bisa melihat halaman produk. Bisa diketik di sini. Enter. Nah, maka akan muncul di halaman produk yang bisa dilihat oleh user calon pembeli. Untuk lebih jelasnya, bisa kita klik, misal buah sayur kentang, kita klik, maka akan memunculkan detail dari produk yang dilengkapi dengan nama produk, gambar produk, harga produk, deskripsi, dan lain sebagainya. Dan juga alamat admin. Kita kembali lagi. Ke produk. Seharusnya ada di sini karena tidak bisa diklik, maka kita ketik aja di sini produk.php, kita enter. Nah, ini merupakan halaman produk yang tadi. Kita coba klik bisa. Nah, sama seperti tadi yang dilengkapi dengan gambar produk, nama, harga, dan juga deskripsi. Untuk calon pembeli yang ingin memesannya, bisa memesan via WhatsApp ini. Ini merupakan WhatsApp admin. Nah, di sini ada nomor telepon di sini. Kita klik coba. Nah, selanjutnya kita akan kembali lagi ke halaman beranda. Selanjutnya saya akan menuju ke halaman admin. Untuk halaman admin harus melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan juga password. Username-nya adalah admin, lalu passwordnya kita masukkan 121. Kita klik login. Dan jika login berhasil, maka admin akan menuju ke halaman dashboard. Halaman dashboard ini merupakan halaman atau tampilan pertama setelah admin melakukan login dengan benar. Di sini dapat dilihat untuk halaman dashboard. Selanjutnya, admin juga bisa melihat ke halaman profil.php. Maka ini juga akan mengubah atau menuju ke halaman profil.php. Di halaman profil ini, admin bisa mengisi data-data untuk profil adminnya. Di sini sudah saya isi. Lalu selain itu, untuk halaman profil ini, admin juga bisa mengubah password. Misalnya, untuk password barunya kita coba ganti 123. Yang tadi kan 121, kita ganti 123. Lalu kita konfirmasi 123, lalu klik ubah password. Apakah berhasil? Nah, untuk ubah profil yang sudah saya lakukan ternyata berhasil. Kita klik OK dan akan kembali ke halaman profil. Selanjutnya, saya akan menuju ke halaman data kategori. Ininya juga akan otomatis halaman data kategori.php. Di halaman data kategori ini, admin bisa menambah kategori, lalu mengedit dan juga menghapus, lalu dan juga bisa menampilkan data kategori. Kita coba.
untuk tambah data. Kita coba tambah kategori. Misal kita ingin menambah kategori apa ya? Makanan. Kita coba klik makanan. Lalu kita submit. Nah, maka akan memunculkan pesan tambah data berhasil. Kita klik OK. Dan data kategori bisa menampilkan kategori makanan yang sudah saya tambah tadi. Selanjutnya, saya akan menuju ke halaman data produk. Kita langsung ketik di sini saja. Data produk.php, kita enter. Nah, langsung akan menuju ke halaman data produk. Di sini admin bisa menambah data, bisa menampilkan data, bisa mengedit dan juga bisa menghapus. Bisa dilihat di sini. Langsung saja kita coba menambah data produk. Nah, kita pilih dulu nama kategori. Kita coba pilih kategori makanan. Lalu klik nama produk, misalnya nasi padang. Kita beri harga, misalnya harganya adalah 25.000. Kita pilih filenya. Kita taruh tadi di, nah ini. Ini kita open. Lalu kita isi deskripsinya. Misalnya kita ketik Nasi padang ini memiliki rasa yang enak dan lezat. Harganya juga cukup terjangkau. Misal seperti ini. Lalu kita pilih statusnya aktif atau tidak aktif. Kita pilih aktif. Nah, sudah terisi semua. Kita coba klik submit. Apakah berhasil? Nah, tambah data yang sudah saya lakukan ternyata berhasil. Kita klik OK. Kita lihat, nah di sini di halaman data produk tadi ternyata bisa menampilkan data yang sudah saya tambahkan tadi. Sini bisa dilihat ini. Ternyata berhasil. Selanjutnya admin sudah melakukan ke halaman-halamannya, yakni halaman dashboard yang tadi, profil, data kategori, dan juga data produk. Kita langsung saja keluar. Kita klik keluar, kita enter. Nah, itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.